Sebuah duka mendalam menyelimuti kita dari tragedi robohnya bangunan pondok pesantren Al-Khozini. Lebih dari 60 korban meninggal dunia telah ditemukan menambah pilu negeri ini. Namun di tengah kesedihan ada satu pernyataan yang memicu perdebatan sengit dan bahkan kemarahan publik. Pernyataan dari pengasuh ponpes tersebut menyatakan dengan entengnya bahwa insiden ini sebagai takdir Tuhan. Ini terasa sangat menggelitik, bahkan terkesan mengkambing hitamkan Tuhan. Kita lihat dulu situasi faktualnya. Ya Mahmud, lalu bagaimana dengan proses penyelidikan? Apakah dari pihak kepolisian sudah saat ini melakukan proses tersebut? Baik, terkait proses penyelidikan dan juga penyidikan terkait siapa yang harus bertanggung jawab terkait tragedi robohnya musola di Ponpes Al-Khozini ini, beberapa waktu lalu Kabidokes Polda Jawa Timur, Kombes M. Jules menyebutkan bahwa pihak kepolisian memastikan akan segera melakukan penyelidikan dan juga penyidikan terkait siapa yang harus bertanggung jawab terkait tragedi ini. Kabid Humas menjelaskan proses penyidikan dan penyelidikan ini akan segera dilakukan jika seluruh proses evakuasi di Pondok Pesantren Al-Khozini ini selesai dilakukan. Namun meskipun Kapolda dan juga Kabid Humas menjelaskan proses penyidikan akan dimulai jika seluruh proses evakuasi ini telah selesai dilakukan. Dari pantauan yang kita lakukan di lapangan ini beberapa hari terakhir, penyidik dari Ditreskrim Khusus Polda Jawa Timur telah terlihat beberapa kali mendatangi lokasi kejadian dan mengumpulkan beberapa barang bukti. Dari pantauan yang kita lakukan pada hari Senin kemarin, terlihat beberapa penyidik Ditreskrim Khusus Polda Jawa Timur ini membawa beberapa barang bukti seperti pecahan balok, juga besi yang ada di pondok pesantren dan juga sampel bangunan yang berhasil dibawa untuk dijadikan alat bukti. Dari informasi yang kita terima juga, tim penyidik juga melakukan pengambilan barang bukti di area tempat pembuangan akhir Sidoarjo, di mana tempat pembuangan akhir Sidoarjo ini merupakan tempat pembuangan reruntuhan dari ambruknya musola di Ponpes Al-Khozini. Dari informasi yang kita terima juga, saat ini penyidik di Ditreskrim Polda Jawa Timur juga telah memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan. Dari data yang kita miliki, ada beberapa pasal yang dikenakan pada kasus ini. Yang pertama yakni pasal 359 dan juga pasal 360 terkait kelalaian seseorang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau minimal menderita luka-luka. Selain itu juga ada pengenaan pasal 46 dan juga 47 terkait bangunan gedung, di mana pihak penyelenggara gedung atau cara pemeliharaan gedung yang tidak sesuai dengan undang-undang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau mengalami luka-luka. Meskipun secara resmi pihak Polda Jawa Timur belum memberikan rilis terkait proses dimulai penyidikan, namun Kabid Humas Polda Jawa Timur memastikan bahwa saat ini pihaknya telah bekerja dan memastikan akan mencari siapa yang bertanggung jawab atas tragedi ini. Demikian sementara laporan dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, kembali ke studio. Sangat jelas disebutkan pihak kepolisian Polda Jawa Timur akan segera melakukan penyidikan dan penyelidikan terkait siapa yang bertanggung jawab atas insiden ini. Statusnya masih sedang dicari tahu, belum ada kesimpulan. Apakah ada kelalaian dalam pembangunan? Apakah bangunan tidak sesuai standar? Polisi telah mengumpulkan bukti dari potongan besi hingga serpihan. Tindakan penyelidikan ini adalah bukti nyata bahwa tidak bisa ujuk-ujuk langsung menyimpulkan takdir. Ini bukan waktunya cuci tangan dengan dalil agama. Kapan sebuah musibah bisa disebut takdir Tuhan? Pertama, bangunan harus sudah dinyatakan layak dan berstandar oleh pihak berwenang. Kedua, terjadinya peristiwa di luar kendali manusia seperti gempa dahsyat, banjir bandang, atau meteor yang jatuh misalnya. Insiden di Ponpes Al-Khozini ini belum ada yang berani menyatakan bangunannya sudah berstandar. Bahkan cara pembangunannya pun masih dipertanyakan. Kita tidak bisa langsung loncat ke takdir seolah pengasuh pondok cuci tangan dari tanggung jawab. Hukum sedang berjalan dan ini penting. Dalam laporan Metro TV dinyatakan Polda Jatim memanggil saksi dan mengenakan pasal 359 dan 360 terkait kelalaian seseorang yang mengakibatkan korban jiwa. Ini jelas ada dugaan kelalaian manusia. Ditambah lagi ada pasal 46 dan 47 terkait bangunan gedung. Pasal ini dikenakan jika penyelenggara atau cara pembangunan gedung tidak sesuai dengan undang-undang yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Sangat jelas penyelidikan ini diarahkan pada dugaan kelalaian manusia dan ketidaksesuaian standar bangunan.
Bagaimana mungkin kita langsung menyimpulkan ini takdir di saat ada dugaan kuat pelanggaran undang-undang? Tuhan itu punya hukum, dan salah satu hukum Tuhan adalah gravitasi. Dan gravitasi sebagai bagian dari hukum empiris tidak bisa ujuk-ujuk loncat ke hakikat sebagai takdir. Bangunan itu roboh karena tidak kuat menahan beban karena faktor gravitasi. Dan ini nyata, jika bangunan tidak kuat itu akibat dari perencanaan yang tidak matang. Pertanyaannya, apakah sudah dihitung? Apakah melibatkan profesional? Apakah pelaksanaannya sudah standar? Kita harus memastikan tidak ada kelalaian manusia. Tidak ada yang melanggar hukum Tuhan gravitasi dan hukum negara, barulah di situ ada ruang untuk menyebutkan takdir. Mari kita tunggu hasil penyelidikan tuntas. Jangan jadikan Tuhan sebagai kambing hitam untuk menutupi tanggung jawab dan perencanaan. Karena mempertanggungjawabkan perbuatan adalah bagian dari akidah kita. Marilah kita doakan para korban dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.